Pembatal puasa yang ketiga itu adalah muntah yang sengaja, kemudian dahak. Orang puasa yang muntah dengan sengaja, seperti misalnya memasukkan jari-jari ke tenggorokan kemudian muntah, maka batal puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, siapa yang sengaja muntah maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Tetapi kalau muntahnya tidak sengaja maka tidak ada qadha, ya, puasanya tetap sah. Termasuk dianggap sengaja itu kalau memang dia punya kebiasaan sesuatu, kemudian sesuatu itu dilakukan dan muntah, maka dianggap sengaja dan batal puasanya. Misalnya nggak tahan kalau sikat gigi. Sikat gigi biasanya ada muntah. Nah, kalau dia tahu begitu, kemudian puasa dan sikat gigi, maka kalau dia muntah, dia tetap batal. Walaupun nggak sengaja, tapi dia tahu sebabnya itu. Atau dia datang ke tempat yang bau sekali. Ada toilet di sebuah terminal yang kumuh. Nah, kalau dia mencium bau begitu, muntah. Dia sengaja ke sana. Dan ternyata muntah, maka batal. Terus bagaimana menelan dahak? Jadi kalau itu dari dada, kemudian sudah sampai keluar, kemudian ditelan, maka itu dia batal. Kalau masih di tenggorokan kemudian ditelan, maka tidak batal. Kemudian yang keempat, al-wata'u amadan. Berhubungan suami istri secara sengaja, maka batal juga puasa. Dalilnya adalah uhilla lakum lailatas syiyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Artinya kalau malam boleh, tapi kalau siang tidak boleh. Maksud ar-rafath di sini jima'. Kalau tidak sengaja maka enggak batal. Asal catatannya ya ketika ingat langsung berhenti. Lupa kalau ini puasa, masih pengantin baru, kemudian berbuat itu, kemudian setelahnya baru ingat, maka tidak batal puasanya. Ini dikiaskan dengan makan dan minum tadi. Wa in basyara fi madun al-farji fa anzala, dia bercumbu ternyata mohon maaf tadi keluar sperma. Atau dia mencium-cium saja kemudian keluar itu. Termasuk misalnya punya penyakit ejakulasi dini misalnya, sekedar cium-cium saja keluar. Maka kalau keluar batal ya. Tapi kalau tidak keluar spermanya maka tidak batal. Nah, berbeda dengan sekedar keluar sperma itu tidak membatalkan kalau tidak sengaja tadi. Di siang hari di bulan Ramadan ternyata keluar sperma maka tidak membatalkan. Termasuk misalnya waktu imsak dia ternyata sahurnya dengan istrinya tadi ini lagi bulan madu, sahurnya sahur begitu. Kemudian pas fajar selesai dan pas fajar itu keluar. Jadi keluarnya setelah fajar, maka tidak batal puasanya. Karena sekedar keluarnya sperma itu tidak membatalkan puasa. Tapi yang batal itu adalah jima'nya itu. Termasuk juga waman asbaha junuban min jima'in au ihtilamin atamma shaumahu. Dia subuh-subuh siapa saja yang masih dalam kondisi junub. Junub karena jima maupun junub karena mimpi, maka tidak batal puasanya. Jadi boleh saja mandi junub itu setelah azan misalnya, boleh. Sebagaimana Aisyah mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia pada masa subuh itu dalam kondisi junub bukan karena mimpi, tapi karena jima. Tsumma yasum, kemudian beliau tetap berpuasa. Ini pembatal yang keempat. Yang kelima pembatalnya adalah istimna. Bahwa ikhrajul mani amadan bi ghairi jima'. Mengeluarkan sperma secara sengaja tanpa jima'.
Kalau jima tadi nanti harus bayar kafarot tadi dengan puasa 2 bulan berturut-turut atau beri makan 60 fakir miskin. Tapi kalau istimna ini ya bisa dengan cium-cium tadi, bercumbu saja kemudian keluar sperma, atau dengan tangan atau dengan yang lain ternyata keluar, maka dia batal puasanya. Tapi tidak wajib untuk bayar kafaroh, wajibnya cuma qadha. Kemudian yang keenam, al-haid wan nifas. Ini saya rasa cukup jelas ya. Yang ketujuh, al-junun wariddah. Gila dan riddah. Murtad. Walaupun gilanya sebentar, maka tetap batal puasanya. Ini penjelasan di bagian akhir pembatal puasa adalah kalau dia ternyata salah tadi, salah makan, sudah subuh sebetulnya, dia masih makan, maka batal puasanya. Walaupun nggak sengaja. Dan apa yang harus dilakukan? Wajib untuk dia imsak. Sisa harinya itu. Walaupun dia tadi salah makannya itu jam 6 pagi misalnya. Jam 6 pagi di sini ini sudah nggak subuh lagi. Sudah selesai subuh. Kemudian dia makan, dikiranya masih waktu malam. Ternyata dilihati, oh sudah siang. Maka dia wajib untuk imsak. Berbeda dengan yang kemarin yang kita lihat pembahasan syarat wajib puasa. Kalau balighnya itu pada siang hari, maka dia sunnah saja untuk imsak itu. Tapi kalau dalam kondisi ini wajib untuk imsak. Kemudian mengqadha pada hari yang lain. Nah, ini di bagian akhir di mazhab Syafi'i, walau tola al-fajr, kalau fajar itu sudah terbit, wa fi famihi ta'amun, di dalam mulutnya masih ada makanan, sahurnya agak telat, jadi waktu imsak masih makan, nggak apa-apa sebetulnya, nggak batal, karena waktu imsak itu waktu sunnah kita untuk tidak makan minum ya, tapi masih boleh sahur. Yang iyanya itu pas masuk waktu fajar itu. Maka ketika masuk waktu fajar ternyata masih ada makanan, maka wajib dia untuk mengeluarkan, kata orang Jawa dilepeh. Kalau dia tetap telan, oh ini sia-sia ini, harus diselesaikan. Dengan tidak ada yang maksa, maka batal puasanya dan wajib untuk mengqadha.